Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohini Widayati, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah hadis. Di sini saya akan membacakan dan juga menjelaskan dari beberapa hadis di sini. Adapun hadis yang pertama adalah hadis tentang keimanan. Hadisnya adalah hadis Bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara ala rajulin minal ansari wa huwa ya'izu akhahu fil hayati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa inna haya'a minal iman. Artinya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau melewati atau melihat seorang laki dari kaum Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena malu. Maka Nabi SAW bersabda, biarlah ia karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Adapun penjelasan dari hadis ini adalah bahwa rasa malu merupakan sebagian daripada iman. Malu seperti apa yang dimaksud dalam hadis ini? Yaitu malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat kejelekan. Maka dari itu, alangkah baiknya kita memelihara rasa malu tersebut agar kita terhindar dari perbuatan buruk, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu hadis yang kedua, hadis tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Adapun hadisnya adalah An-Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya adalah Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk beriman seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa'i. Maksud dari hadis ini adalah tidaklah sempurna iman seseorang, iman mukmin, seorang mukmin, apabila ia tidak mampu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, di sini perlu ada penekanan bahwa bukan berarti apabila kita tidak mencintai saudara kita, itu berarti kita tidak beriman, bukan ya. Maksudnya adalah kita tetap beriman, namun iman kita tidak sempurna apabila kita tidak mampu mencintai, mengasihi, dan menyayangi saudara kita sama muslim. Kemudian hadis yang ketiga adalah tentang persaudaraan. Hadisnya adalah Anin Nu'mani bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taral mu'mini fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathali jasadi idza staka udwun tada'a sairu jasadihi bisahari wal humma. Adapun artinya, An-Nu'man bin Bashir berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun penjelasan dari hadis ini adalah bahwa persaudaraan sesama muslim itu seperti tubuh. Apabila salah satunya merasakan sakit, maka seluruhnya pun akan merasakan sakit. Betapa dahsyatnya, betapa kuatnya ukhuwah sesama muslim, persaudaraan sesama muslim, sampai diibaratkan seperti itu. Apabila
seorang muslim melihat saudaranya ditimpa malapetaka, bencana, maka di situ hatinya akan tergerak untuk menolong karena dia juga merasakan sakit dari penderitaan saudaranya tersebut. Selanjutnya hadis yang keempat adalah tentang ikhlas beramal. An Lu'ay bin Ghalibil Quraisyi Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama amalu binniyat wa innama likulli amri'in man nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa min kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mara'atun yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya adalah Lu'ay bin Ghalib keturunan Quraisy al-Adawi, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya, dan yang dianggap bagi amal tiap orang apa yang dia niatkan. Maka barang siapa berhijrah semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulullah, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikejarnya, atau karena perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya berhenti pada apa yang ia niat akan hijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini adalah sebuah pedoman bagi umat muslim, seluruh umat muslim, bahwa apabila ingin beramal sudah selayaknya bahwa harus dengan niat karena Allah, semata-mata karena Allah. Karena sah atau tidaknya suatu amal ibadah seseorang itu tergantung pada niatnya. Apabila ia niat hanya untuk mengejar dunia, maka hanya sebatas itu dia akan mendapatkan apa yang dia mau, namun tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berhijrah semata-mata hanya karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulullah. Namun apabila dia hijrah untuk semata-mata mengejar kepentingan dunia, semata-mata hanya untuk perempuan yang dia sayangi, hanya ingin mengawininya, maka hijrahnya akan berhenti di situ saja, tidak akan mendapat ridho dari Allah. Maka dari itu, perbaikilah niat kita apabila ingin beramal semata-mata hanya untuk Rasulullah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis yang kelima yaitu tentang tingkah laku terpuji. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birrah yahdi ilal jannati wa inna rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan wa inna kadhiba yahdi ila fujari wa inna fujurah yahdi ilan nari wa inna rajula liyakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Artinya adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Dan seorang itu akan selalu berlaku jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar atau jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan dan sesungguhnya keburukan itu membawa ke neraka. Dan seseorang akan selalu berlaku dusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah isyarat dari Allah bahwa apabila kita berlaku jujur, itu
akan membawa kita pada kebaikan, akan membawa kita kepada kebenaran. Apabila kita melakukan kebaikan, maka tentu saja balasannya adalah surga. Apabila kita selalu berkata jujur, maka Allah akan memandang kita sebagai orang yang jujur, orang yang senantiasa jujur pula. Bertolak belakang, apabila orang tersebut berdusta, maka akan mengantarkannya kepada neraka, karena itu merupakan suatu perbuatan yang buruk. Nah, kemudian orang tersebut juga akan dipandang oleh Allah sebagai seorang yang pendusta. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi seorang pendusta. Pada hari itu haruslah senantiasa kita untuk berlaku jujur agar kita mendapat kebaikan dari perilaku jujur tersebut. Selanjutnya, hadis yang ke-6 yaitu tentang tingkah laku tercela. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna bil ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala dikruka bima yukrahu. Qila afara'aita in kana fi ahi ma aqulu? Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatahu. Artinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu apa ghibah itu? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Nabi bersabda, yaitu orang yang menyebut saudaramu dengan apa yang tidak disukainya. Beliau ditanya, bagaimanakah pendapat engkau kalau memang kejadian sebenarnya apa adanya? Jawab Nabi, kalau memang benar sebenarnya begitu, itulah yang disebut ghibah. Akan tetapi, jikalau menyebut apa-apa yang tidak sebenarnya, berarti kamu telah menuduhnya dengan kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis ini adalah tentang percakapan antara Rasulullah dan sahabat, yang dimana Rasulullah menanyakan apa itu ghibah. Ghibah itu merupakan apabila kita menyebut saudara kita dengan apa yang tidak disukainya, itu disebut ghibah. Kemudian bila hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, itu disebut apa? Itu disebut dengan fitnah atau kebohongan. Nah, ini merupakan isyarat, merupakan penjelasan mengenai makna ghibah. Tentu kita tahu sendiri bahwa ada di riwayat lain yang dimana disitu menjelaskan bahwa kita dilarang untuk melakukan ghibah, karena ibaratkan seorang yang menggibah itu makan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita terjerumus pada perilaku tersebut. Hadis yang terakhir adalah hadis yang 7, yaitu larangan menimbun dan monopoli. Adapun hadisnya adalah wa an Anas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani muhafalah wal muhadarah wal mulamasah wal munabadah wal muzabanah. Anas radhiyallahu, yang artinya adalah Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli, muhalqalah, muhadalah atau menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan, mulamasah menjual sesuatu yang dengan menyentuh, munabazah membeli sesuatu dengan sekedar lemparan, dan muzabanah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di situ adalah merupakan perintah Rasul untuk kita menjauhi dari yang namanya sifat-sifat jual beli yang tercela. Adapun yang pertama yaitu muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Muhaqalah adalah menjual biji-bijian yang sudah matang yang masih di tangkainya dan biji-bijian yang sejenis.
Mengapa jual beli jenis ini dilarang? Karena kita tidak tahu dalam kita bertransaksi apakah buah-buahan, biji-bijian yang ada di pohon itu setara dengan biji-bijian dan buah-buahan yang akan kita tukar dengan bijian tersebut. Karena itu ada unsur penipuan di situ, maka hal tersebut dilarang. Selanjutnya, yang kedua adalah muhadarah. Apa itu jual beli muhadarah? Muhadarah adalah menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum masak atau matang. Mengapa hal ini dilarang? Karena apabila buah-buahan tersebut, biji-bijian tersebut belum masak, maka kita belum mengetahui apakah buah-buahan biji-bijian tersebut akan baik pada saat matangnya, apakah tidak busuk duluan. Bisa jadi kita sudah membeli, namun ternyata buah-buahan tersebut tidak masak, justru busuk dan jatuh. Maka yang akan dirugikan adalah pihak yang membelinya. Maka dari itu jual beli jenis muhadarah itu dilarang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jual beli dengan mulamasah. Apa itu jual beli mulamasah? Jenis jual beli mulamasah adalah perkataan seorang pedagang, yaitu kain mana saja yang engkau sentuh maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian. Mengapa ini tidak diperbolehkan? Karena itu akan cenderung membohongi dari pembeli. Bila kita hanya menyentuhnya saja, maka kita harus membelinya. Padahal kita belum tahu tentu bahwa kain tersebut bagaimana kualitasnya. Bisa jadi sudah disebutkan nominal harganya, sementara pada saat kita menyentuhnya ternyata kain tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yang akan dirugikan adalah kita. Maka dari itu jual beli jenis ini dilarang. Selanjutnya terakhir adalah jual beli muzabanah. Jual beli ini maksudnya adalah masing-masing pihak melemparkan atau menawarkan pakaiannya kepada temannya dan masing-masing mereka tidak melihat barangnya. Kita menawarkan kain kita kepada orang lain, namun kita tuh belum melihat kain apa itu. Saling menawarkan namun tidak saling melihat kualitas, bagaimana bentuk kain tersebut. Maka dari itu jual beli ini dilarang, karena tidak tahu apakah kain tersebut baik, kondisinya masih layak, apakah itu sesuai dengan keinginan kita. Maka dari itu jual beli jenis ini dilarang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hadis dan juga penjelasannya. Apabila ada salah hilaf, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.